Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan mengenai proposal penelitian kami yang berjudul Perbandingan Pengaruh Closed Aquaculture System yang terdiri dari bioflok, RAS, dan ZWD pada profil biomarker penyakit white spot yang menunjukkan tingkat kesitasan udang putih terhadap white spot syndrome virus. Perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Juan Joy, Catherine Harlin, dan Risa Nurwahyuni. Bab 1. Latar belakang. Aquaculture merupakan salah satu teknologi produksi makanan yang paling berkembang pesat. Grafik berikut menunjukkan perbandingan antara produksi aquaculture dengan hasil tangkapan liar. Perkembangan industri aquaculture telah dimulai sekitar tahun 1980-an, di saat di mana tangkapan liar telah mencapai produktivitas maksimumnya dan hampir tidak mengalami peningkatan. Oleh karena itu, kultivasi organisme akuatik atau yang disebut aquaculture dapat menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan pangan populasi dunia yang semakin bertambah. Menurut data dari Faustat, boga bahari merupakan sumber protein hewani utama di berbagai belahan dunia, khususnya negara-negara berkembang. Di beberapa negara termasuk Indonesia, ikan menyumbangkan hingga lebih dari 50% total konsumsi protein hewani. Hal ini dikarenakan boga bahari secara umum lebih murah dibandingkan sumber protein hewan lain, lebih diminati masyarakat, serta menjadi bagian dari kuliner lokal dan tradisional. Indonesia merupakan penghasil produk aquaculture terbesar dunia setelah Cina, dengan kontribusi 14,36 juta ton terhadap produksi global. Dari sekian banyak jenis hewan, udang merupakan komoditas aquaculture dengan total produksi tertinggi untuk hewan akuatik. Produksi udang di Indonesia didominasi oleh Lithopenaeus fanamei, atau udang putih, yang diintroduksi pada tahun 2000. Impor spesies ini dalam rangka menanggulangi penurunan produksi spesies lokal Penaeus mododon karena penyebaran white spot syndrome virus saat itu. Salah satu tantangan terbesar dalam budidaya udang adalah penyakit, khususnya white spot syndrome virus. Dampak dari penyakit adalah tingkat mortalitas yang tinggi sehingga produksi menurun dan menyebabkan kerugian. Diperkirakan kerugian ekonomi dunia akibat serangan WSSV mencapai 1 miliar dolar AS per tahun. Kesintasan udang terhadap suatu penyakit sangat dipengaruhi oleh kualitas air. Dengan sistem aquaculture tertutup, kita memiliki kemudahan dalam pengontrolan parameter penentu kualitas air. Berdasarkan penelitian Liu DKK 2015, biomarker hepatopankreas merupakan tolak ukur kesintasan udang terhadap WSSV. Kita dapat menggunakan metabolomik berbasis NMR sebagai tool untuk mendeteksi perubahan profil metabolit untuk memonitor kesehatan dari udang. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengaruh berbagai jenis closed aquaculture system yang terdiri dari bioflok, RAS, dan ZWD pada kelimpahan profil biomarker WSSV dengan menggunakan NMR profiling terhadap kesintasan udang putih. Dengan hipotesis, RAS, bioflok, dan ZWD secara berturut-turut menghasilkan kelimpahan senyawa biomarker WSSV yang rendah ke tinggi dan tingkat kesintasan dari tinggi ke rendah pada udang putih terhadap WSSV. Bab 2. Kajian literatur. Lithopenaeus fanamei adalah udang yang berasal dari perairan Amerika Tengah. Tahap pertumbuhannya antara lain Nauplius, zoea, mysis, dan larva. Ciri-ciri dari udang ini dia memiliki kepala, cephalothorax, abdomen, dan ekor kipas. Kelebihannya dalam aquaculture adalah siklus hidupan paling lebar dan produktivitasnya yang tinggi. White spot syndrome disease adalah penyakit yang disebabkan oleh white spot syndrome virus. Virus ini berasal dari kelompok Baltimore 1, genus Wispovirus, dan keluarga Nymphalidae. Ciri-ciri penyakit yang disebabkan oleh virus ini adalah penurunan konsumsi pakan, kutikula longgar berwarna merah, dan munculnya bintik-bintik putih. Kualitas air adalah faktor penting yang mempengaruhi kesehatan, kesintasan, dan produktivitas dari organisme budidaya, sehingga patut diperhatikan. Berikut ini adalah parameter kualitas air, beberapa diantaranya, suhu dan kadar garam, pH, dan oksigen terlarut. Sistem aquaculture tertutup adalah metode dalam budidaya organisme akuatik dengan mengontrol parameter lingkungan untuk meminimalkan pergantian air sehingga lebih ramah lingkungan. Tujuan dari sistem ini adalah antara lain mencegah kontaminasi, penyakit, dan adanya predasi dari organisme budidaya. Recirculating Aquaculture System atau RAS. Sistem ini menggunakan sistem pemurnian sehingga air dapat digunakan kembali secara kontinu. Kelebihan utamanya adalah penggunaan lahan dan energi yang lebih efisien. Namun kelemahannya, dibutuhkan pakan yang khusus serta tenaga kerja ahli dalam teknologi medium.
Bioflok Technology atau BFT. Sistem ini memanfaatkan pembentukan makroagregat atau yang disebut bioflok dengan cara menjaga CN rasio pada angka 12 hingga 20:1. Fungsi dari mikroba dalam bioflok tersebut adalah antara lain menjaga kualitas air serta menghasilkan protein secara in situ. Zero water discharge adalah metode yang berfokus pada pembuangan amonium nitrit dan nitrat dari sistem, menggunakan microbial loop yang diadaptasi dari ekosistem alami. Mikroba yang tambahkan antara lain bakteri heterotrof, nitrifikasi, serta mikroalga. Pengertian metabolomik adalah analisis lengkap metabolom atau bagian dari metabolom yang umumnya mencakup pengambilan sampel, preparasi sampel, analisis kimiawi, dan analisis data. Terdapat 4 aplikasi utama metabolomik dalam aquaculture. 1. Produksi benih. Metabolomik dapat membantu menyediakan informasi mekanistik dan biokimiawi fungsional untuk pengembangan strategi pembenihan yang baik. 2. Pengembangan diet dan nutrisi. Metabolomik dapat digunakan untuk mempelajari interaksi kompleks antara nutrisi, kesehatan, dan lingkungan, serta melihat respon metabolik terhadap kelebihan atau kekurangan nutrisi untuk optimasi pemberian pakan. 3. Mengatasi penyakit. Jaringan metabolomik sangat berperan dalam inisiasi dan proliferasi penyakit sehingga digunakan dalam melihat efek paparan patogen dan mekanisme resistensi pada spesies kultur. 4. Kontrol kualitas pasca panen. Metabolomik berguna dalam penilaian kualitas produk dan pengembangan strategi baru dalam preservasi dan peningkatan kualitas. Selain itu, metabolomik digunakan untuk autentikasi dan pelacakan sumber produk. Beberapa pendekatan dalam analisis metabolomik antara lain metabolic fingerprinting, footprinting, profiling, dan target analysis. Pendekatan dipilih berdasarkan tujuan penelitian dan fasilitas yang tersedia. Dua pendekatan yang sering digunakan adalah metabolic fingerprinting dan metabolic profiling. Fingerprinting adalah analisis tidak spesifik terhadap suatu sampel dengan menggunakan spektrum hasil NMR atau MS yang disebut sebagai sidik jari metabolit yang diproduksi suatu sel. Sedangkan profiling merupakan analisis suatu kelompok metabolit spesifik, misalnya karbohidrat atau asam amino. NMR dapat mendeteksi properti perputaran nukleus suatu atom. Bila diberi medan magnet eksternal, nukleus dengan properti magnetik tertentu akan mensejajarkan diri searah atau berlawanan arah medan magnet. Sampel juga diberi radiasi berupa frekuensi radio, umumnya 100 hingga 1000 MHz, yang memicu fenomena perubahan tingkat energi yang disebut spin flip. NMR merupakan metode yang cepat, stabil, reproducible, dan high throughput untuk memantau perubahan biokimia dan analisis metabolik biofluid. Metabolomic berbasis NMR merupakan platform yang kuat untuk uji klinis dan aplikasi diagnostik yang mencakup diagnosis awal, pemantauan terapi, dan pemahaman patogenesis. Biomarker dapat dikorelasikan dengan penyakit tertentu suatu kondisi kesehatan. Menurut penelitian Liu et al. Pada tahun 2015, kandidat biomarker untuk diagnosis penyakit WSSW udang dapat ditemukan pada hepatopankreas. Hasil pengukuran menggunakan metode 1H-NMR menunjukkan terjadinya peningkatan metabolit alfa-glukosa dan beta-glukosa serta penurunan konsentrasi lisin, tirosin, lipid, dan asetat. Telah dilakukan tinjauan metode dari beberapa penelitian sebelumnya. Panduan untuk peternakan udang pada fase nursery dapat ditemukan pada penelitian Liu et al. Pada tahun 2015, sedangkan untuk pembesaran udang jenis ras bisa ditemukan pada penelitian Helfrich dan Libe pada tahun 1991, bioflok dapat ditemukan pada penelitian Emerencianov et al. Pada tahun 2017, dan metode ZWD dapat ditemukan pada penelitian Swantika et al. Pada tahun 2018. Kemudian, panduan untuk pengambilan sampel hingga analisis statistika dapat ditinjau pada penelitian Shock et al. Pada tahun 2013. Pada analisis metabolomik, digunakan 1H-NMR dikarenakan metode tersebut sering digunakan untuk sampel biofluid. Selain itu, isotop 1H sangat berlimpah di alam dan memiliki sensitivitas NMR yang tinggi. Sedangkan pada analisis statistika, data spektrum yang diperoleh dianalisis menggunakan metode PCA. Metode ini adalah teknik untuk mereduksi dimensi data yang berkurang besar seperti spektrum hasil NMR sehingga data lebih mudah diinterpretasikan dengan tetap meminimalisir kehilangan informasi. Data spektrum NMR dianalisis lebih lanjut menggunakan pendekatan univariat kemudian dibandingkan menggunakan Student's t-test. Bab 3. Rancangan eksperimen.
Jenis research design yang dilakukan pada penelitian ini adalah eksperimental, dengan melakukan manipulasi pada variabel bebas dan dievaluasi dampaknya pada variabel terikat. Pendekatan yang dilakukan bersifat kuantitatif, secara longitudinal dengan deductive reasoning. Pada penelitian ini, variabel bebas yang digunakan adalah closed aquaculture system yang terdiri dari biofloc, RAS, dan ZWD. Variabel terikatnya adalah profil biomarker penyakit white spot yang menunjukkan tingkat kesintasan udang putih terhadap WWSV. Variabel kontrol yang digunakan adalah jumlah dan waktu pemberian makan, serta kepadatan udang dan jumlah titer WWSV. Lokasi dan waktu penelitian dilakukan di Laboratorium Ekologi Akuatik Labtek 11 Institut Teknologi Bandung pada rentang waktu Januari 2021 hingga Juni 2021. Metode sampling yang digunakan adalah simple random sampling. Data yang didapat merupakan profil biomarker penyakit white spot yang menunjukkan tingkat kesintasan udang putih terhadap WWSV. Pengambilan kesimpulan pada penelitian ini dilakukan setelah dibandingkannya profil biomarker beserta signifikansi antar perlakuan menggunakan analisis statistik. Selanjutnya akan diperoleh urutan tingkat profil biomarker setiap jenis perlakuan yang menandakan bahwa semakin tingginya tingkat biomarker, maka tingkat kesintasan akan semakin rendah. Hasil signifikansi akan menunjukkan apakah berbagai jenis closed aquaculture system yang terdiri dari biofloc, RAS, dan ZWD berpengaruh secara signifikan pada kelimpahan profil biomarker WWSV dengan menggunakan metode NMR profiling terhadap sintasan udang putih. Berikut ini merupakan diagram alir penelitian yang akan kami lakukan. Terdapat 3 perlakuan dan 3 kontrol, yaitu perlakuan terdiri dari 3 kolam dengan 3 perbedaan sistem yang akan diberikan WSSV. Sedangkan pada kontrol berisi 3 kolam dengan 3 perbedaan sistem yang tidak diberikan WSSV. Pertama-tama, udang ditumbuhkan pada kolam nursery. Kemudian, udang akan dipindahkan dan ditumbuhkan pada kolam dengan perbedaan sistem. Setelah itu, pada perlakuan akan diinjeksikan WSSV pada hari yang sama. Setelah itu, sampel akan diambil dan dikomposit, lalu diekstraksi sampel tersebut dan dianalisis dengan NMR. Setelah itu, dilakukan analisis statistik. Timeline penelitian kami terdiri dari 121 hari. Nursery phase dilakukan pada hari ke-0 hingga 63. Growth phase dilakukan pada hari ke-63 sampai 118. Ekstraksi dengan metabolomik dilakukan pada hari ke-119. Dan analisis statistik dilakukan pada hari ke-121. Pengambilan sampel akan dilakukan selama 6 kali. Berikut ini merupakan rancangan anggaran belanja atau RAB yang diperlukan dalam penelitian ini. Lanjutan RAB bagian 2, lanjutan RAB bagian 3, dan laju RAB bagian 4. RAB ini dibuat pada rentang waktu 9 hingga 16 April 2020. Seluruh biayanya dihitung untuk pembelian alat dan bahan selama proses analisis, kecuali NMR, yaitu tidak dihitung biaya untuk pembelian alat. Alat dan bahan yang disediakan oleh penyedia di luar negeri, harga seluruh komponennya berada dalam mata uang dolar Amerika Serikat dan pound sterling. Konversi nilai mata uang dilakukan pada saat nilai 1 dolar berada pada rentang 15.500 hingga 15.800 rupiah, sedangkan nilai 1 pound sterling berada pada rentang 19.200 hingga 20.100 rupiah. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Lanjutan daftar pustaka. Sekian dari kami, kelompok 1 Metabolomik Aquaculture. Mohon maaf jika ada kesalahan, kami mengucapkan terima kasih.